Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Sekarang pukul 12.30 siang. Sholat zuhur. Apakah Anda sudah sholat hari ini? Oke. Kalau sudah sholat, apakah Anda sudah makan? Kalau belum makan, mari kita makan bersama-sama. Oke. Garpunya terbalik. Saya barusan dari pasar, ada yang order pangsit Nyonya Sri sekarang juga katanya. Oke, saya anterin. Kemudian itu adalah warung Bu Nur Aini di dekat pasar pagi. Beliau jualan tekwan, gorengan, anteng, pempek. Dan yang saya suka dari warung Bu Nur Aini itu, saya kan deket sama beliau. Dia cara masaknya homemade banget. Ibaratnya, memang ibaratnya namanya orang jualan itu pasti mencari laba. It's impossible ya, orang jualan itu nggak mencari keuntungan. Tetapi tidak hanya keuntungan, dia tidak bersifat kapitalis ya, yang semata-mata keuntungan pokoknya. No, dia masaknya juga bersih, ya seperti kita masak masak rumahan gitu. Cuman kebetulan ini adalah porsi terakhir katanya. Ini lagi mau bikin lagi. Tapi kalau pempeknya baru diangkat, wah kata saya, saya mesen pempeknya lah itu. Oke, sambil melanjutkan cerita, kita makan dulu ya. Makan pagi, makan siang, dan mungkin sampai makan malam. Terakhir makan apa ya semalam itu, pokoknya di video saya sebelumnya lupa saya makan apa ya, karena belum tidur ya. Jadi kadang kalau kita kurang tidur itu lambat loading gitu, untuk mikir itu udah susah ya. Habis makan ini kita tidur dulu baru aktivitas lagi. Karena katanya orang cerdas itu bukan orang yang tahu segalanya, bukan orang yang hebat, tapi dia itu situasinya pas, apa yang terjadi itu dia punya ilmunya dan dia dalam keadaan sehat, pokoknya momennya pas, dia jadi cerdas. Tapi walaupun dia seorang pendidikannya atau anak siapa, kalau misalnya momennya nggak pas ya, meskipun seorang raja sekalipun ya nggak bisa pintar juga kan gitu. Makanya banyak ada beberapa kisah-kisah itu yang matinya misalnya ya lagi tidur, mungkin ditusuk orang kan gitu. Ini orang sehebat-hebatnya orang jago silat atau apalah ya, kungfu gitu, tapi kalau dia lagi tidur atau ya dia nggak jago gitu. Oke, baiklah, nanti tekwannya dingin, kita makan dulu. Dia pakai jeruk kunci ya. Gak tahu kalau di daerah lain ya, di Padang itu pakai jeruk kunci nggak ya, lupa saya. Kalau di Palembang pasti pakai jeruk kunci. Astagfirullahaladzim, sorry, terrible incident ya. Jadi ini sudah agak-agak nggak yang habis panas banget gitu, karena kan dibeli dulu dari pasar. Apa saja dia? Dia pakai jamur, ini sebutnya jamur kuping. Jamur kuping ini biasanya untuk melengkapi tekwan atau model.
Seperti biasa ada daun bawang, ada apa namanya, daun sup atau daun seledri, bawang goreng ya. Seperti biasanya, cuman yang membedakan itu adalah biasanya Diau ini sambelnya itu sambel yang direbus dulu atau direbus atau dikukus gitu. Terus di blender gitu ya, atau diulek gitu, tapi dia nggak yang sampai halus, masih ada biji-bijinya gitu, jadi kayak merah bersih kayak gitu. Jadi pas kita makan tuh kan ada daun bawangnya ini udah hijau, terus kalau cabenya hijau lagi kan dia mati, hijau semua. Tapi kalau warnanya mati maksudnya. Tapi kalau misalnya dia pakai cabai merah, terus masih ada biji cabenya tuh kayak ada kuning merah hijau gitu, lebih menarik. Terus yang membedakan adalah itu kuahnya. Kuah Taiwan ini dia pakai udang. Saya nggak tahu udangnya tuh diapakan, pokoknya dia rasa udang, tapi udangnya nggak yang menyengat banget gitu. Tapi kuah udangnya itu jadi nggak yang, kalau terlalu banyak udangnya kan enak dia. Ini nggak yang kental banget, tapi dia terasa udang. Dan Taiwannya ini pas teksturnya nggak keras juga nggak yang terlalu lembut sekali. Mantap. Favorit banget Taiwannya. Yang terpenting ya, jadi reviewnya adalah kuahnya kuah udang, tempatnya dulu ya, tempatnya bikinnya bersih, tempatnya bersih, cara masaknya bersih, homemade ya. Terus kuah enak, kuahnya kuah udang. Terus tekstur Taiwan dan rasanya juga pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Mungkin ada orang yang senang lembut, tapi menurut saya kalau udah lembut sekali udah hilang rasa Taiwan ya. Rasa ikannya juga yang nggak yang bau, tapi dia terasa, maksudnya masaknya udah bagus. Lupa pangsit Nyonya Sri, jangan lupa dicocol. Kriuk kriuk kriuk.
Ini juga pakai udang ya, udang rebon. Kemudian sembari menghabiskan teh wannya, kita review apakah ini adalah pempek. Ikan apa? Ikan sarden, masih hangat. Memang saya kalau pempek itu cenderung saya nggak suka pempek itu digoreng. Saya suka pempek yang baru diangkat hangat, direbus ya. Nggak terlalu suka yang digoreng. Menurut saya kalau udah digoreng itu teksturnya hilang dan dia menjadi keras. Oke, kita review dulu ininya ya, pempeknya ya. Ini adalah oh my god, cuka pempek. Kita review gimana cukanya. Jadi cukanya tuh nggak yang asem banget, nggak yang pedes banget, tapi asem, tapi ada pedesnya juga. Asinnya pas dan nggak terlalu manis juga, dan dia tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Sukses deh buat Ibu Nur Aini cukanya. Sekarang kita review pakai pangsit dulu ya. Oke. Kita review pempeknya. Kita masukin pempeknya ya di cukanya. Kemudian dihirup. Kali lagi ya. Coba. Lembut banget. Jadi makan pempek ini enaknya kalau dia makan gini ya, cukanya diambil pakai sendok, dengan dihirup gini tuh beda, enak yang dihirup. Nah gitu, seperti kita misalnya minum kopi, kita pakai sendok gitu ya, dengan kita langsung minum itu beda rasanya ya, beda cara, beda rasanya. Kalau minum langsung ke gelasnya enak, begitu juga cuka kalau makan pempek Palembang gitu ya. Dia dia dicocol-cocol.
dia lembut. Jadi ikan sardennya itu nggak bau. Pandai masaknya ya, maksudnya dia ikan sardennya itu terasa nggak ada baunya, nggak sama sekali. Makanya saya tanya tadi kan, Bu ini pakai ikan apa ya? Ikan sarden katanya. Kok nggak ada baunya gitu. Pandai masaknya. Terus dia terasa nggak bau, terus lembut. Mantap. Oke. Saya lanjutin penyuntapannya dulu ya. Kita di review sampai oke. Kita coba kayak yang saya tonton itu suka kayak gini. Dia makan misalnya gini, dia makan tidur ya. Alhamdulillah. Jadi dia makan ini ya, kan. Aduh, rempong, sorry ya, rempong banget. Biar pas masuk yang ngikutin ya. Makan misalnya. Hmm. Ternyata cabai ini rasanya kayak makan belimbing. Nggak pedas, rasanya kayak makan belimbing. Pantesan yang saya tengok itu suka gini. Coba lagi ya, ini mereka makannya. Ini ya. Gitu. Baru tahu, baru sekali ini makan cabai hijau.
Dan sekali lagi, saya tengok kayak DJ Butterfly yang makan gini ya. Pakai ini dulu kali ya, biar nggak mual atau gimana nanti, karena nggak tahu rasanya. Kata DJ Butterfly. Udah deh, saya mending makan ini. Ini suka saya blender, dibikin jus. Ampasnya saya letakkan tuh keramas kepala. Saya blender dulu, saya saring, kadang saya campur dengan timun, tapi kadang enggak, kalau lagi enggak dicampur timun, ampasnya itu saya letakkan untuk keramas. Airnya saya minum. Sampai terakhir. Luar biasa, nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Oke, gimana? Apakah kita akan lanjutkan makan ini? Oke, satu lagi aja ya. Oke, bikin dulu. Gimana kalau sekarang gini biasanya makannya ya? Kalau tadi yang pakai mangkok, biasanya ada sensasi beda juga cara makan pakai piring. Saya gini ya. Nih. Ada juga cara makan yang kayak gitu, gini. Potong dulu, jadi nggak langsung digigit gitu ya. Ini ala-ala apa ya? Jadi beda cara, beda rasa. Kalau saya tergantung mood. Kadang moodnya pengennya yang ngirup. Kadang kayak gini. Dia makan pempek tuh gini. Oh my god. Biar kelihatan. Ini kayak gini. Tangannya harus gini ya. Itu cara makan yang cantik. Gitu. Jadi makan tuh suasana hati. Kalau lagi pengen kelihatan cantik, makannya kayak gini kan. Gitu kan. Kayak gini. Makan depan mertua ya. Jadi bedain guys. Jangan makan depan mertua makan depan orang lah, jangan depan mertua aja. Makan depan orang tuh pakai etika gitu kan.
Udah, hari ini kita bahas apa ya? Jadi tadi pas saya buka Facebook, di bagian apa itu ya, video yang bisa ditonton tuh apa namanya, terus saya udah nggak loading lagi. Pokoknya di bagian itu terus keluar ada si Deddy Corbuzier podcast, cuman potongannya aja ada Deddy Corbuzier nyanyi ya. Nah, saya selama ini lihat Deddy Corbuzier itu yang bukan selama ini sih, dulu sih enggak, dulu kan dia mentalis ya, magician ya, pesulap, tapi badannya gemuk kalau dulu, kepalanya nggak botak, pakai alis tebal gitu. Nggak, maksudnya yang beberapa tahun kesini kan sudah merubah image-nya, mungkin menjadi mentalis sudah bosen ya, atau mungkin mencari tantangan baru, menjadi seorang pembawa acara itu apa namanya, sebenarnya nggak connect lagi kata-kata, begitulah, di hitam putih gitu kan. Sekarang beliau ada podcast, saya paling suka sama podcastnya beliau, pokoknya nonton terus karena banyak pengalaman hidup yang bisa dipetik. Obrolannya dalam tapi santai, atau santai tapi dalam, kena. Terus di situ ada yang nyanyi apa itu ya, gimana yang nyanyi itu, yang intinya bahwa zaman sekarang itu udah gimana ya, serba salah. Sebenarnya kalau saya pelajari bukan zaman sekarang aja, dari dulu sih, malah dulu itu lebih parah kalau saya pelajarin. Tapi maksudnya kayak gini, katanya sih semakin susah. Kalau menurut saya nggak semakin susah, kalau dulu lebih susah lagi kan. Susah apa? Belum saya ceritain ya. Maksudnya gini, kita sekarang hidup itu susah. Kita setiap langkah kita itu serba salah gitu. Kita kalau di lagu itu gitu kan, kita mau jadi bintang salah, terlalu terang itu kan banyak orang nggak suka kalau kita terlalu terang. Beda dengan bintang di langit ya. Kalau bintang manusia itu banyak yang nggak suka kalau kita terlalu terang. Kadang nggak usah orang lain ya, kadang orang-orang terdekat juga, kalau kita lagi bahagia ada sisi yang bikin sisi manusia ada sisi negatifnya juga, yaitu pokoknya saya pernah mendengar bahwasanya manusia itu memang punya kecenderungan ingin paling menonjol, ingin paling bagus, dan ada kecenderungan mempunyai rasa iri hati apabila ada orang lain yang lebih dari dia. Itu udah manusiawi. Namun begitu, itu kan sebagian besar, cuman ada orang-orang yang mungkin sudah pada tingkatan ilmu yang tinggi atau iman yang tinggi, yang memang duniawinya sudah ya sudahlah, mereka lebih fokus ke Tuhan. Tapi itu kan hanya paling 5% yang seperti itu. Yang 10% katanya sih ya mencoba-coba proses menuju yang 5% itu, tapi 85% pasti gitu, katanya gitu. Jadi memang ya gimana, memang kalau mau ngomong fitrahnya kayak mana ya, walau alam, memang manusia ada perangkat itu iri ya, ada namanya iri, ingin nomor satu gitu kan.
nggak suka orang lain lebih ya gitu. Jadi di lagu itu seperti itu. Jadi bintang ya apa namanya, ketinggian salah, jadi apa, tanah juga kerendahan gitu juga salah, jadi kere ya mungkin ya udahlah gitu kan. Kadang aku juga kayak gitu sih, kadang udah deh aku nggak mimpi yang tinggi-tinggi, jalanin aja gitu kan. Ya kadang salah juga, pas kita berprinsip seperti itu kita menjadi inferior, kita ditindas sama yang merasa, yang itu tadi saya bilang ada karakter manusia yang disebut dengan superior, yang merasa jadi dia mendominasi kita, ngatur-ngatur hidup kita, terus mendikte prinsip-prinsip kita harus disuruh kesana kesini. No, seperti itu. Ketika kita berprinsip apa namanya, untuk menjadi kere, maksudnya untuk yang hidup yang enggak wow gitu kan, ya gitu, kita tertindas inferior. Jadi yang ada banyak orang yang merasa superior. Terus tapi menjadi kaya juga ada tuh ya, orang kaya dia curhat, katanya ya orang tuh gini, orang datang gitu kan ke tempat dia, terus bilang kesusahannya A B C D, dia datang nggak bisa beras, gak untuk sekolah anak, untuk ini untuk itu gitu kan. Terus dia bilang orang lain tuh nggak ngerti saya gitu ya, mereka menganggapnya mereka aja yang punya masalah, saya nggak punya masalah apa gitu kan. Saya juga sebenarnya capek gitu kan, dengan keluh kesah mereka itu. Ya ternyata jadi orang kaya juga capek, ya salah juga. Kalau mau dilihat dari sisi salahnya atau negatifnya, emang ya gitu, manusia emang gimana ya. Makanya kata orang itu ya, kita jadi diri kita sendiri aja, kita maunya gimana, ya kita bersikap gitu. Tapi memang susah, kalau kita pengennya apa adanya tapi kita ditindas, itu memang yang payah. Kalau kita superior atau kita posisinya di atas, kita bisa nolak gitu, kita bisa marah atau untuk apabila diganggu. Tapi kalau kita inferior, kita gimana mau melawannya kalau kita ditindas sama yang merasa super. Mending kalau Superman. Jadi kalau nggak salah di Nietzsche itu, kalau Superman itu ya itu kayak film-film Superman tuh ya, dia datang dia manusia super, dia datang ketika kita susah. Ya kalau kita lagi bahagia dia pergi gitu. Tapi kan ini enggak, dia senang kalau lihat kita susah, jadi dia orang hebat, orang kaya gitu kan, tapi susah menindas kita gitu. Itu bukan Superman, tapi apa itu, penjahat ya, nggak tahu apa bahasa ini. Terus apa lagi, jadi susah menjadi manusia yang manusia. Jadi kita itu apa namanya, diciptakan Allah untuk menjadi manusia. Namun kadang orang lain menginginkan kita menjadi malaikat. Ini salah. Kalau dengerin orang lain kan gitu, saya sukanya kayak gitu. Kamu itu salah. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu hebat. Terus ada juga yang menganggap kita itu bisa semua, apapun itu bisa semua, padahal kita kan manusia, ada batasannya. Katanya ya kalau misalnya udah sekolah tinggi ya bisa semua pokoknya. Ya enggak, kalau ya jurusan bahasa Inggris ya saya bisanya bahasa Inggris. Kalau saya jurusannya
apa kan pendidikan ya, saya mengajar gitu. Saya ahlinya atau kemampuannya itu mengajar. Em, Terus ya, manusia itu ya ada hilapnya. Manusia itu kan kembali lagi ke bahasan bahwa kita itu kan terbagi, ada sisi tumbuhnya ya, tumbuh ke samping atau tumbuh ke atas ya, semakin tinggi atau semakin lebar kan tumbuh itu. Jadi kita butuh makan. Ada sisi manusia hewaninya, yaitu ya hewan yang barunya ada ada amarah, ada sisi-sisi hewan lah, taunya hewannya, atau kasarnya binatang. Nggak tahu saya apa bedanya hewan dan binatang ya. Orang kalau marah kalau orang marah dasar hewan loh, nah tuh nggak ekstrim. Tapi kalau dasar binatang loh, wah, ekstrim tuh. Makanya kalau misalnya sesuatu itu pasti kalau orang yang salah itu pasti identik dengan binatang, padahal manusia yang salah ya, binatang yang disebut-sebut dasar anjing loh gitu kan. Kenapa anjing ya, nggak tahu juga. Makanya itu saya pernah tanya sama siswa saya, ada yang tahu mengapa kalau kita marah kita nggak bilang dasar gajah loh, tapi kita cenderung ke dasar babi loh, saya gitu, dasar anjing loh gitu. Sama-sama hewan gitu. Ya jadi gitu, hidup di dunia itu gitu. Jadi manusia itu banyak rupanya, dan kesalahannya yaitu tadi, pada dasarnya udah jelas plural, udah jelas macam-macam, tapi yang nggak menghargai. Jadi merasa gini ya, akhirnya merasa merasa tersakiti gitu. Kadang yang ini merasa sakit, yang itu merasa sakit, yang itu merasa sakit. Terus yang nyakitin itu siapa gitu? Saling menyakitin. Jadi itu tadi kan susah menjadi manusia yang manusia sepertinya katanya. Manusia itu adalah menjadi manusia itu adalah masalah buat manusia. Jadi ketika kita menjadi diri kita sendiri, ada hilapnya, ada ada marahnya, ada capeknya, ada keselnya kita jadi manusia. Kan emang seperti itu kan, berproses itu salah dihakimi gitu kan. Jadi sepertinya menjadi manusia adalah masalah bagi manusia, padahal ya manusia itu ya memang berproses. Kenapa disalahkan? Kita terlalu mengurusi hidup orang lain. Harusnya kita, makanya kalau orang-orang yang ilmu atau amalnya udah banyak itu, dia udah memahami apa itu manusia yang seutuhnya, atau insan kamil itu dia udah ke dalam, nggak keluar. Kalau lihat orang lain melakukan kesalahan dia gitu, makanya paling iya dia sedang berproses gitu kan. Didoain semoga prosesnya cepat kelar, cepat naik tingkat, naik level, cepat paham gitu kan. Makanya kan nggak boleh kita nggak boleh menjudge seseorang, tuh nggak boleh. Tapi kenapa banyak orang suka menjudge, menghakimi ya?
ya itu karena dia keluar, dia nggak ke dalam dirinya. Jadi kalau kita lihat orang lain tuh kita bercermin ke diri kita, si Anu misalnya, si Anu marah kok gitu ya, terus kita balik ke kita, oh iya aku juga sering marah kayak gitu kok. Saat aku marah itu pasti aku lagi lepas kontrol gitu, aku lagi ada masalah, aku lagi capek, aku lagi buntu, nggak ada uang, aku lagi putus cinta. Mungkin dia juga seperti itu. Jadi seperti itu, jangan yang apa namanya naik. Maka itu tadi, karena berpikir kan tadi dibilang yang 85%-nya manusia itu lebih baik mati deh, lebih mati aja lah daripada suruh berpikir yang dalam gitu ya, yang mendalam. Terus apa ya, di lagu itu menjadi kaya, menjadi kiri salah, menjadi kaya juga salah. Jadi sudah ya, kita nggak usah apa, kalau kita lihat orang lain itu ya lihat dia sebagai manusia. Kalau memang posisi kita apa, kalau dibilang itu kita itu sama, kita itu sama rasa, kita tuh sama rata sebagai manusia, tapi tapi kita tidak sama rasa. Saya pernah dengar gitu, kita sama rata tapi kita tidak sama rasa. Dalam arti ya kita manusia sama, diciptakan dengan itu tadi ya, ada yang dari tanah, ada yang katanya segumpal daging, ada yang bilang dari sperma, ya macam-macam pendapat itu atau macam-macam referensi itu. Ya sama, kita sama rata, asalnya dari situ, hambanya Allah ya, yang menciptakan Tuhan ya. Cuman kita berbeda rasa, setiap kita itu beda. Memang orang tua sama anaknya aja pasti beda, anak kembar aja pasti beda, yang saudara aja beda. Jadi it's impossible kalau kita mau nuntut orang lain tuh sebagaimana yang kita harapkan. Kesalahannya di situ sih, konfliknya itu sebenarnya di situ. Cuman itulah yang tidak pernah selesai. Terus di situ katanya kebenaran diiklankan katanya. Kebenaran itu diiklankan, sementara apa ya, saya benar-benar blank ya gitu. Jadi apa yang dibilang kebenaran itu diiklankan itu kan seharusnya kebenaran itu, kalau Nabi Muhammad SAW kan dia suri tauladan, beliau itu menyampaikannya enggak yang, walaupun beliau itu yang membawa Al-Quran dan yang hadis itu tadi kan, hadis itu kan dari kata-kata beliau atau perilaku beliau, nggak yang bentar-bentar ngeluarin fatwa atau gimana juga. Itu setahu saya ya beliau juga ya hidup biasa, beliau ngerti kalau ada orang jahat ya udah didoain aja, dia belum dapat hidayah. Kalau dia udah dapat hidayah ya juga pasti nggak kayak gitu kan. Seperti itu aja sebenarnya. Cuma konflik itu ya kayak gitu, mau jadi merasa benar itu, yang mau jadi superior kan tuh. Jadi makanya kita tuh makanya saya tuh kadang sama murid saya ya, itu saya walaupun saya itu suka nggak disukai ya, menurut mereka saya agak strict. Sebenarnya bukan strict, memang di level mahasiswa itu memang harus sudah seharusnya sih di SMA ya, basicnya di SMA harus
di basicnya di SMA untuk bisa belajar berpikir gitu, belajar berpikir yang bukan textbook, yang bukan hafalan gitu. Ya susah, maksudnya kalau misalnya gimana ya, saya pernah ditanya tuh sama bapak saya, oke, mungkin katanya kalau anak-anak yang lagi proses, anak-anak yang masih muda itu masih ada kesempatan untuk dibentuk, apalagi masih sekolah ya. Nah gimana tuh bentuk orang yang udah keras, ibaratnya yang udah 40 tahun ke atas, itu kan udah ibaratnya udah mateng. Kalau buah, gimana itu, gimana kalau buah itu masih kecil atau masih bibit atau masih mentah, ya mungkin bisa dikasih apa gitu kan biar tumbuhnya bagus atau lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya memang dia udah udah mateng katanya kan, udah mateng, gimana dong kata bapak saya bentuknya. Nah itu belum saya jawab. Nantilah mungkin saya jawabnya kalau nanti saya udah selesai studi, udah bisa merenung. Ini saya berpikir yang memang berpikir untuk kehidupan. Nanti saya benar-benar pikirkan pertanyaan bapak saya itu. Mohon maaf bapak saya belum bisa menjawabnya karena memang belum saya cari jawabannya. Saya masih sejauh ini saya belum ke arah situ. Saya masih menggali ke dalam diri saya, jadi belum bisa terlalu banyak untuk keluar itu hanya sebatas ya saya menyampaikan ilmu yang sudah, belum ilmu kehidupan yang gimana ya, baru ilmu sekolahan dah ya, karena saya kan lulusan universitas, jadi bekerja di universitas, jadi masih yang sifatnya ya teori gitu. Jadi yang untuk real memang memikirkan satu keadaan inovasi di masyarakat itu belum. Dan setelah saya selesai studi baru bisa saya berpikir tentang semua itu. Kok jadi ke situ ya? Jadi balik lagi, gimana penyelesaiannya secara pribadi aja ya, gimana penyelesaiannya. Jadi manusia itu, kalau saya baca yang di buku Aprinus Salam itu kan ada beberapa kriteria, ada beberapa referensi itu lebih kurang mengatakan ya seperti itu, mengatakan bahwa ya paling hanya baru 5% lah orang yang memang berpikir, maksudnya berilmu dan beriman ya. Ya 10% masih proses menggali. Yang 85% ini mungkin lebih ke mengalir. Saya tidak bilang yang mengalir itu jelek ya, pokoknya tolak ukurnya kata siapa ya, ada tokoh saya pernah dengar katanya, udah kita nggak usah ribut-ribut, intinya kita itu jangan kejam pada yang lainnya, bukan hanya kepada manusia ya, pada alam, pada hewan, apalagi kepada sesama manusia. Jangan kejam, itu aja tolak ukurnya. Kamu mau agama apa, kamu mau ras apa, suku apa, kita adalah sama rata. Cuman ada juga yang bilang kita itu memang tidak
kita bukan tidak sepemikiran, tapi kita hanya tidak sama. Anda itu Buya Sakur, saya pernah dengar tuh, ya intinya kayak gitu. Kalau misalnya yang mikirnya benar, pasti walaupun kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama. Maknanya ya kita tuh plural, itu kan kehendak Tuhan, kita punya jalan masing-masing, saling menghargai aja. Ya kan nggak mungkin juga semua orang yang jadi dosen semua seperti saya. Terus yang bangun rumah siapa, yang bikin pempek siapa, yang nanam cabai siapa, kan makanya kerjasama. Dan jadi tapi intinya itu apa, boleh kita jadi kaya, cuman jangan menindas. Kan itu ada ketika kamu diberi sesuatu yang lebih, baik itu kalau kamu dikasih lebih ilmu, berarti kamu harus mengajarkan pada yang kurang. Kalau kamu dikasih lebih harta, berarti kamu disuruh untuk berbagi pada yang miskin gitu. Sebenarnya sesimpel itu, cuman kan manusia itu ada namanya nafsu. Saya nggak tahu ya yang kalau masalah setan ya, karena kadang dikaitkan kalau kita berbuat jahat itu dipengaruhi setan. Saya percaya itu sebagai satu kepercayaan, tapi kan saya tidak saya tidak bisa ya, itu di mistis bagi saya, mistis karena saya kan nggak bisa melihatnya, saya nggak memahaminya, saya hanya mempercayainya sebagaimana karena itu memang ada. Saya mempercayai setan itu sebagai ada, tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu selalu dikambing hitamkan setan, mengkambing hitamkan setan, itu karena dibisikin setan gitu. Yang itu saya kurang paham. Ya menurut saya memang di luar daripada itu memang manusia itu ya ada kecenderungan, ada namanya nafsu. Ya nafsu itu kan nafsu berkuasa gitu kan. Karena nafsu yang berkuasanya berlebihan, tidak sesuai dengan porsi dan proporsi. Berkuasa itu boleh untuk untuk menjadi pemimpin, itu boleh kalau memang mampu, bahkan harus. Tapi untuk melindungi, memang untuk memperjuangkan rakyatnya atau yang dipimpinnya gitu. Jangan menzalimi. Yang nafsu itu kan di situ. Ketika dia nafsu itu kan nggak boleh dibunuh. Kalau nafsu dibunuh gimana dong? Nggak nafsu makan, nggak nafsu apapun kan, jadi nggak ini. Cuman nafsu itu memang tetap harus hidup, cuman dia hidupnya itu sesuai dengan porsi dan proporsinya. Ya makan ya memang makan, tapi jangan berlebihan gitu. Jangan makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup gitu. Apalagi ya, seperti saya kan suka ngeplok makan, itu suka dibilang kamu katanya mau diet, tapi kamu malah makan terus gitu kan. Ya kan saya nggak makan terus, kebetulan aja pas saya makan, pas waktunya saya makan, ya udah deh, saya bikin video terus saya share, siapa tahu ada yang lagi nggak nafsu makan, terus kan sambil ngobrol-ngobrol juga gitu. Saya nyari temen ngobrol gitu. Ya gitu aja sih. Jadi intinya hari ini kesimpulannya adalah sukses untuk kalian semua. Mari kita mentoleransi dan menjadi diri sendiri. Kita tidak usah
ngurusin hidup orang kecuali orang itu minta kita urusin hidupnya. Ya, biarlah mereka, kalau mereka susah kita tolong, tapi kalau jadi Superman aja lah. Kalau orang lagi susah ya kita datang, kita tolong. Kalau orang lagi senang ya udah biarin aja lah, kita terus senang aja. Jangan diberi, kalau orang lagi susah kita tambah susahin, kita katain. Tapi kalau orang lagi senang kita susah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.